Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama Tuhan. Saudara, kebersamaan kita dengan Tuhan akan membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan, sebab hidup kita dapat berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 4. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah hidup dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, saudara, kalau kita melihat kisah dari Daud ini sangat luar biasa. Daud lebih mengandalkan Tuhannya dibanding dengan apa yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling Daud. Daud memiliki tentara dan setiap jenderal-jenderal yang ada di dekat Daud adalah jenderal perang yang luar biasa. Orang-orang yang bersama dengan Daud adalah orang-orang yang biasa berperang. Tapi kita melihat kisah yang baru saja dibacakan di firman Tuhan tadi, khususnya ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah hidup dalam ketakutan. Saudara, yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang ada di sekitar Daud adalah orang-orang yang sangat hebat dalam berperang, tetapi mereka mengalami ketakutan waktu menghadapi orang-orang Filistin. Sementara Daud, dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang pertama dan ayat yang keempat, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, renungan kita hari ini berjudul Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak orang Kristen yang bisa keluar masuk gereja. Ada banyak orang Kristen yang mereka bisa melayani Tuhan. Mereka bisa melakukan hal yang luar biasa, memberi persembahan kepada Tuhan. Namun ada banyak orang Kristen yang tidak menghadirkan Tuhan selalu dalam hidupnya. Kalau kita belajar dari Daud, mengapa Daud menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Daud dari sejak dia belum menjadi raja, masih remaja, mengembalakan domba, Daud disertai Tuhan dengan luar biasa, sehingga dapat mengalahkan singa beruang yang berusaha mengambil domba dari Daud. Bahkan terus sampai Daud diurapi menjadi raja, Daud tetap memiliki kekuatan sebab Daud melekat dengan Tuhan. Saudara, sangatlah penting menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika diperhadapkan dengan masalah atau situasi yang sulit, saudara, seringkali banyak kita bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri karena kita merasa bahwa kita mampu. Untuk orang-orang yang memang berada, orang-orang kaya, waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi masalah, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Ada banyak kita yang mengandalkan orang lain, mengandalkan teman, saudara. Dan hari ini kita mau belajar seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita tidak pernah dapat melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita bila kita tidak pernah melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan dapat mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita yang sangat bijaksana. Karena kita membutuhkan Tuhan Yesus, sumber hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, kepandaian kita, kecantikan kita, prestasi kita, bahkan titel yang tinggi dalam kehidupan kita, ada masa-masanya tidak dapat kita andalkan. Kita tidak bisa mengandalkan kecantikan kita tidak bisa mengandalkan prestasi kita, uang kita pada momen-momen tertentu. Saya ambil contoh pada waktu Daniel
dimasukkan ke gua singa, Daniel adalah orang yang hebat, Daniel adalah orang yang sangat pandai dan berhikmat. Tapi waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, kepandaiannya dan kehebatannya tidak dapat diandalkan. Tapi Daniel mengandalkan Tuhan. Mengapa singa-singa itu terkatup dan tidak memakan Daniel? Karena kuasa Tuhan yang mengatupkan mulut singa. Dan iman Daniel yang tetap beriman kepada Tuhannya yang membuat Daniel selamat dari gua singa. Jadi saudara, sangatlah penting kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Seperti kita melihat di dalam Alkitab yang tertulis dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi saudara, sehebat apapun manusia, sekuat apapun kekuatan manusia, baik kekuatan secara skill, kekuatan secara materi, kekuatan secara koneksi, atau apa saja yang mungkin bisa dikerjakan oleh seseorang, hebatnya orang, saya mau sampaikan pada saudara, tidak akan bisa diandalkan. Karena ada momen-momen tertentu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dan firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Tetapi biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini renungan firman Tuhan dalam setiap hari bersama dengan Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, bagaimana agar kita dapat menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam kita mengambil keputusan, dalam kita bertindak, dalam kita melakukan sesuatu. Sebab ada banyak orang Kristen yang mungkin bisa melayani, banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa berkhotbah, banyak orang-orang percaya yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu hebat, bahkan bisa menyanyi bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Namun pada saat menghadapi kehidupan, tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mengambil keputusan yang salah, sehingga cepat putus asa dan lemah, karena banyak mereka yang tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu kita belajar, yang pertama saudara, percayalah kepada Tuhan dan jangan ragukan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang berkata dan mengaku dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, tetapi pada prakteknya banyak mereka yang masih banyak meragukan Tuhan. Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan sakitku? Apakah Tuhan sanggup menolong aku? Apakah di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan bisa melindungi aku? Saya mau sampaikan kepada saudara, masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit yang kita hadapi akhir-akhir ini, tidak hanya karena pandemi COVID-19, tetapi juga karena keuangan, karena masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi. Mari kita mau belajar bagaimana agar kita kuat menghadapi, menatap ke masa depan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, firman Tuhan yang berkata, bukan saya, bahwa hari-hari semakin berat, hari-hari semakin jahat. Mari kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana bisa menghadirkan Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak meragukan Tuhan. Seperti terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, kita perlu mempercayai Tuhan dan jangan meragukan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kapan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita? Bertindak untuk membela saya dan saudara, bertindak untuk menolong kita, bertindak untuk menyatakan kuasa mujizatnya saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kapan kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Saat kita percaya kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua saudara, mari kita mau belajar bahwa jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Saya mau sampaikan pada saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami dalam hidup ini. Mengapa Tuhan begitu lama menjawab doa kita? Mengapa
keadaan tidak semakin berubah. Saya percaya pada masa pandemi COVID-19 ini, semua gereja-gereja Tuhan pasti berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa, banyak orang Kristen pasti berdoa. Semuanya sedang berdoa syafaat untuk kita bersama-sama sehati memohon belas kasihan kepada Tuhan agar pandemi ini segera berlalu. Dan saya percaya kalau seluruh orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia, dari berbagai negara, sama-sama bersepakat berdoa, memohon, berseru, berteriak kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyatakan melindungi umat Tuhan dan berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu, segera ditemukan vaksinnya, sehingga keadaan normal kembali. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan. Sama waktu seperti bangsa Israel berdoa, berseru di hadapan Tuhan, berteriak kepada Tuhan dalam masa-masa kesesakan karena perbudakan, maka Tuhan mendengar bangsa Israel dan mengutus Musa. Untuk itu saudara, percayalah bahwa jalan-jalan Tuhan itu pasti sempurna, sehingga kita dapat menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seseorang dapat menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupannya kalau dia percaya, yang pertama tadi, yang kedua, tahu bahwa jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan, jawaban Tuhan, cara Tuhan itu sempurna dalam kehidupan. Saudara, kalau saya mengingat, menarik mundur ke belakang, saya rewind ulang kehidupan saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya sampai pada titik sekarang ini. Tuhan mempercayakan jemaat, saya mengembalakan bersama dengan suami. Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan mempercayakan saya pelayanan konseling, melayani orang-orang yang depresi, stres, menjadi konselor dan lain sebagainya. Kalau saya tarik mundur ke belakang kehidupan saya, mundur lagi saudara, kehidupan keluarga besar saya. Karena papa mama saya dari keturunan Keraton Surakarta yang artinya pasti Muslim awalnya. Tidak percaya Tuhan, tetapi karena kuasa Tuhan akhirnya disembuhkan dari sakit kanker, mama saya sembuh dan menjadi orang percaya. Dan akhirnya melahirkan anak-anak termasuk saya. Jadi kalau saya ada itu karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Saya tarik ke depan itu semuanya karena jalan-jalan Tuhan sempurna. Sama seperti saudara. Saudara mungkin saat ini sedang menyaksikan Setiap Hari Bersama dengan Tuhan, tayangan hari ini sudah berkata, kalau Tuhan jalan-jalannya sempurna atas hidupku, kenapa aku berada di tengah-tengah masalah? Kenapa, saya ambil contoh, kenapa saya dipertemukan dengan suamiku sehingga aku selalu berselisih paham dengan dia? Kenapa aku ditinggalkan suamiku? Kenapa aku ditipu oleh teman bisnisku? Kalau jalan-jalan Tuhan sempurna, mengapa seperti ini? Saya mau sampaikan kepada saudara. Dalam langkah kehidupan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi percayalah saudara, di poin yang pertama tadi, apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan akan terus menuntun sampai kepada langkah-langkah di mana saat saudara nanti melewati setiap badai, saudara akan melihat ke belakang bahwa saudara telah meninggalkan tapak kaki kemenangan saudara. Bila saudara tetap menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi, pertama, percayalah kepada Tuhan dan jangan ragukan Tuhan. Yang kedua, yakinilah bahwa jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Walaupun saat ini kau tidak pahami. Tapi saudara, rencana Tuhan pasti indah dan tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga saudara, bahwa pada akhir dari segala pergumulan kita, dari akhir segala masalah kita, pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. Daud dalam 1 Samuel 23 tadi saudara, dia bertanya kepada Tuhan. Waktu dia menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan untuk maju lawan bangsa Filistin dan menolong orang-orang di Kehila, maka orang-orang yang ada di dekat Daud, kita sudah mengalami ketakutan. Kita saja sudah mengalami hal yang begitu mengerikan. Kita juga sepertinya dibanding dengan orang Filistin pasti kita kalah. Dan Daud tidak menjadi goyah, menjadi putus asa karena masukan-masukan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi Daud tetap memandang Allah yang luar biasa dan ayat yang keempat bertanya kembali kepada Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar pada poin yang ketiga,
Percayalah kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk kita berjalan, dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban pada titik akhir yang tepat pada saatnya dan pasti yang terindah. Amin saudara. Jadi mari hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara. Menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan tidak patut untuk diragukan. Dan yakini jalan-jalan Tuhan itu sempurna, walaupun kau tidak bisa pahami. Nanti setelah selesai di balik itu semuanya, kita akan melihat bahwa yang ketiga, pertolongan Tuhan itu nyata, tepat pada saatnya. Dan percayalah bahwa pada akhir dari semua yang kita hadapi, kita akan beroleh kemenangan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan pertolongan. Mari saudara, bela firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini yang telah menguatkan kami. Tuhan, ampuni kami bila kami berjalan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak menghadirkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni hamba-Mu, ampuni kami orang-orang percaya yang menyaksikan tayangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan orang lain, kami tidak bisa mengambil keputusan yang tepat karena kami tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, tidak melibatkan Tuhan. Tuhan, ajar kami percaya dan tidak meragukan Engkau. Ajar kami meyakini bahwa jalan-jalan Tuhan sempurna atas kami. Di balik semua pergumulan kami, Tuhan pasti menuntun kami di jalan yang luar biasa dan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, pada akhir semuanya Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang luar biasa, mukjizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Kami telah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.